seluruh dunia. Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus berjalan. Kemarin Forum Purnawirawan TNI mengguncang jagat politik nasional. Jadi mereka bersama sejumlah elemen sipil menyerukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan pemakzulan ini masih terus berlanjut dan ini ada apa? Tapi apakah Gibran bisa dimaksudkan? Lalu bagaimana prosesnya menurut hukum tata negara kita? Menurut pasal 7B Undang-Undang 1945, Wakil Presiden bisa dimaksudkan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta atau ada ini perbuatan tercela. Pemakzulan harus dimulai dari DPR melalui hak menyatakan pendapat, lalu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk diuji. Dan jika memang bila terbukti, barulah diputuskan dalam sidang paripurna MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun sampai hari ini tidak ada bukti kuat bahwa Gibran memenuhi unsur pelanggaran berat tersebut. Kritik publik itu lebih banyak mengarah pada proses pencalonannya yang dianggap manipulatif, terutama soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia cawapres. Putusan yang juga kontroversial karena melibatkan pamannya yaitu Anwar Usman. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke Ketua MPR dan DPR RI. Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Dan dalam surat tersebut itu terdapat sejumlah argumen hukum yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan dari Gibran. Pertama, dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Gibran disebut maju sebagai cawapres karena perubahan batas usia capres-cawapres dalam putusan MK. Dan proses itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum lantaran Ketua MK yang memutuskan perkara saat itu. Dan Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Dengan demikian terbukti bahwa putusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, yaitu paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dan Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara. Bukan hanya itu saja, mereka juga menyoroti Gibran yang punya pengalaman masih minim. Lalu mengenai soal akun Fufu Papa yang diduga kuat terkait dengan Gibran. Secara politik dan filsafat, desakan pemakzulan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap etika kekuasaan. Plato menyebut kekuasaan tanpa keadilan akan melahirkan tirani. Sedangkan Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar tak terjadi dominasi politik oleh segelintir elit. Momen Prabowo Subianto duduk dengan dua purnawirawan TNI yang pro dan kontra dengan isu pencopotan Gibran Rakabuming Raka itu terjadi saat halal bihalal purnawirawan TNI Angkatan Darat pada Selasa 6 Mei. Tapi apakah ini cukup untuk pemakzulan? Belum. Tanpa pelanggaran hukum yang nyata, proses hukum tidak akan berjalan. Namun dari sisi moral dan demokrasi, tekanan publik tetap punya nilai. Karena demokrasi itu bukan hanya soal legalitas, tapi legitimasi. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah Gibran layak dimakzulkan? Suaramu bisa jadi kekuatan untuk demokrasi yang lebih sehat. Terima kasih.